Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda Alfaramania. Pada video saya kali ini saya akan melanjutkan Cisco CCNA 200-301 part 1, yaitu bab 6 yang berjudul menghubungkan antar VLAN. Pada bab 6 kali ini, di sini kita akan membahas 10 materi ya teman-teman, yaitu ada konfigurasi inter-VLAN routing, konfigurasi DHCP server pada root, switch layer 2 dan switch layer 3, konfigurasi switch virtual interface, konfigurasi IP address dan pengujian SVI, DHCP server pada MLS, soal VLAN, bahas soal inter-VLAN routing, bahas soal VLAN dan trunking, kemudian yang terakhir ada bahas soal pengujian ping dan DHCP. Oke, kita mulai dari materi yang pertama yaitu konfigurasi inter-VLAN routing. Oke, jadi di sini inter-VLAN routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda menjadi bisa saling berkomunikasi. Oke, di sini kita tambahkan satu buah router. Kemudian di sini kita hubungkan ke switch pada ruangan pertama. Oke, di sini kita akan konfigurasi IP address pada router. Nah, jadi untuk VLAN 1, IP-nya 192.168.1.0/24. Kemudian untuk VLAN 10, 192.168.10.0/24. Kemudian untuk VLAN 20, IP-nya 192.168.20.0/24. Oke, di sini kita masuk ke routernya. Pada CLI, di sini kita no saja ya teman-teman. Kemudian di sini kita ke mode pre-VLAN dan kita masuk ke mode configuration. Kemudian di sini kita akan masuk ke interface FA00 yang terhubung ke switch ruangan pertama. Oke, di sini kita masuk dengan masukkan command interface FA00. Nah, di sini kan ada tanda warna merah ya teman-teman. Jadi berarti dia belum menyala. Dan untuk menyalakannya, di sini kita ketikkan no shutdown. Oke, maka di sini sudah berubah menjadi warna hijau ya teman-teman. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Oke, kita mulai dari VLAN 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita ketikkan IP address 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita cek dengan do show IP interface brief. Oke, bisa dilihat bahwa IP VLAN 1 sudah masuk ya teman-teman. Oke, di sini kita exit terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk VLAN 10-nya. Di sini kita ketikkan interface FA00.10. Nah, maksud dari 10 ini adalah kita membuat sub interface pada 0/0. Setelah itu kita masukkan konfigurasi encapsulation-nya dengan ketikan encapsulation.1q10. Nah, komen ini artinya adalah interface FA00.10 ini akan dimasukkan di VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.10.1, spasi subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di sini kita cek dengan do show IP interface brief. Oke, kalian bisa lihat bahwa di sini sub interface lalu IP-nya 10.1 dan statusnya sudah up ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang VLAN 20-nya terlebih dahulu. Kita masukkan komen interface FA0/0.20. Lalu encapsulation.1q20. Artinya bahwa interface FA0/0.10 ini akan dimasukkan di VLAN 20. Kita masukkan IP-nya 192.168.20.1 dan subnet masknya 255.0. Lalu kita exit. Kita cek dengan do show IP interface brief. Oke, bisa kita lihat di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Pada PC 1, kita ke desktop IP configuration. Lalu di sini kita akan isi untuk default gateway-nya. Nah, default gateway ini adalah IP yang sudah kita konfigurasi di routernya ya teman-teman. Kita isikan 192.168.10.1. Lalu untuk IP-nya di sini kita ubah menjadi 10.20 ya teman-teman. Karena satunya sudah kita pakai. Oke, kita lakukan hal yang sama pada PC 2 dan PC 3-nya. Oke, di sini kita lakukan juga pada PC VLAN 20-nya ya teman-teman. Pada PC 4, ke desktop IP configuration.
Di sini default gateway-nya yaitu 20.1. Kemudian pada IP-nya kita ganti menjadi 20.20. Kita lakukan hal yang sama pada PC 5 dan PC 6-nya. Selanjutnya, di sini kita akan konfigurasi terang pada switch ruangan pertama. Kita ke mode preview LAN, kemudian kita ke global configuration. Oke, jadi di sini pada switch itu terhubung menggunakan interface FA09. Jadi di sini kita masuk ke interface FA09, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Oke, jadi ini sudah diterangkan ya teman-teman. Oke, lalu kita coba kirimkan paket data dari PC 1 ke PC 4. Oke, di sini dia successful ya teman-teman. Lalu kita coba lagi dari PC 2 ke PC 5. Oke, maka di sini dia juga sudah berhasil. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server pada root. Oke, kali ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP server atau bisa langsung mendapatkan IP ya teman-teman. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita masuk ke mode preview LAN. Kemudian kita masuk ke global configuration. Lalu di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, artinya IP DHCP pool ini akan dipakai oleh VLAN 10. Di sini kita enter saja. Setelah itu kita masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita masukkan default gateway-nya dengan ketikan default router 192.168.10.1. Kemudian yang terakhir kita akan masukkan DNS servernya, yaitu 8888. Oke, di sini untuk VLAN 10-nya sudah selesai. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita akan bikin yang VLAN 20. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20, lalu kita masukkan networknya 192.168.20.0, kemudian subnet masknya 255.0. Lalu kita masukkan gateway-nya default router 192.168.20.1. Kemudian DNS servernya 8888. Oke, yang VLAN 20 sudah. Kita exit, lalu kita buat yang VLAN 1 dan ketikkan IP DHCP pool VLAN 1. Lalu networknya 192.168.1.0, kemudian 255.0. Lalu default routernya 192.168.1.1 dan DNS server 8888. Oke, selesai. Selanjutnya kita coba kirimkan paket data dari PC 7 ke PC 10. Oke, di sini dia sudah successful ya teman-teman. Lalu kita coba cek IP DHCP pada PC 7-nya. Di sini pada DHCP kita checklist. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Oke, kita bisa lakukan. Oke, kita coba. Oke, di sini dia juga sudah berhasil. Kemudian kita cek juga pada VLAN 20-nya. Kita checklist. Oke, bisa kita lihat pada VLAN 20 juga dia berhasil ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu switch layer 2 dan switch layer 3. Oke, di sini kita akan belajar apa yang namanya switch layer 2 dan layer 3. Oke, bisa kita lihat pada topologinya bahwa switch di ruangan ketiga itu adalah switch layer 2. Karena pada switch ruangan ketiga ini tipenya adalah 2960. Dan di sini angka awalnya yaitu 2 ya teman-teman. Dan pada switch multilayer itu adalah switch layer 3. Karena pada switch multilayer ini dia tipenya adalah 3560 dan angka awalnya yaitu 3. Oke, perbedaan dari switch layer 2 dan switch layer 3. Jadi, switch layer 2 itu dia hanya bisa menghubungkan sesama network. Dan jika ingin menghubungkan antar network itu harus menggunakan router. Sedangkan untuk switch layer 3 ini itu bisa menghubungkan antar network dan dia tidak perlu menggunakan router ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Oke, di sini misalkan kita akan tambahkan 2 PC. Lalu kita konekkan ke switch multilayer. Dan kita coba masukkan IP pada PC 23. IP-nya yaitu 192.168.10.55. Subnet masknya 255.0. Lalu pada PC 24 kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.55.
dan subnet masknya kita masukkan 255.0. Selanjutnya kita masuk ke suite multilayernya. Di sini kita masuk ke global configuration. Oke, jadi di sini untuk FA02 yaitu PC23 akan dimasukkan ke VLAN 10 dan FA03 PC24 akan dimasukkan ke VLAN 20. Oke, di sini kita buat VLAN 10-nya dengan nama programming. Kita exit. Setelah itu, kita buat yang VLAN 20-nya dengan nama marketing. Kita exit lagi. Setelah itu, kita masukkan interface-nya, yaitu FA02. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Kita exit dulu. Setelah itu, kita masukkan untuk interface FA03-nya ya teman-teman. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Kita exit. Lalu kita cek dengan do show VLAN brief dan bisa dilihat bahwa FA02 sudah masuk di VLAN 10 dan FA03 sudah masuk di VLAN 20. Setelah itu di sini kita masuk ke interface VLAN 10-nya. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 10, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian subnet masknya 255.0. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface VLAN 20, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.20.1 dan subnet masknya 255.0. Lalu kita buat untuk VLAN 1-nya. Interface VLAN 1, lalu IP-nya yaitu 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.0. Di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita cek dengan do show IP interface brief. Oke, di sini kita spasi saja. Dan ini untuk VLAN 1 IP-nya 1.1, VLAN 10 10.1, VLAN 20 20.1. Oke, di sini ada tulisan administratively down ya teman-teman. Artinya untuk VLAN 1 ini tidak menyala. Nah, untuk menyalakannya perlu di no shutdown. Oke, kita masuk dulu ke interface VLAN 1. Lalu kita ketikkan no shutdown. Setelah itu kita cek lagi. Nah, di sini sudah up ya teman-teman, artinya sudah nyala. Kita lanjut pada materi yang kelima yaitu konfigurasi IP address dan pengujian SVI. Oke, jadi di sini kita akan konfigurasi IP address pada PC-nya dengan memasukkan default gateway ya teman-teman. Karena pada suite multilayer ini tidak bikin DHCP, jadi kita masukkan saja dengan cara static ya teman-teman. Oke, di sini pada PC 23 kita ke desktop IP configuration, kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian pada PC 24-nya kita akan masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Kemudian pada PC 16 kita masukkan juga default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Dan pada VLAN 10-nya pada PC 13 kita akan masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Selanjutnya jika sudah, kalian bisa coba kirimkan paket data dari PC 23 ke PC 24. Oke, di sini violet ya teman-teman, karena pada suite-nya dia masih mendeteksi layer 2. Untuk mengeceknya, kita coba ke suite multilayer-nya. Di sini kita keluar dulu ya teman-teman dengan N. Oke, di sini kita sudah masuk ke mode prevalence. Lalu kita ketikkan show IP route. Oke, di sini terdapat tulisan ICMP redirect just is empty, artinya bahwa suite ini masuk ke dalam layer 2. Nah, untuk mengaktifkan multilayer 3-nya, kita ke mode global configuration, kemudian kita ketikkan IP routing. Lalu kita cek dengan do show IP route. Oke, di sini layer 3-nya sudah aktif ya teman-teman. Kita coba kirimkan paket data antar networknya dari PC 23 ke PC 16. Oke, di sini dia sudah sukses ya teman-teman. Oke, kita coba kirim lagi dari PC 24 ke PC 13. Oke, maka di sini juga dia successful ya teman-teman. Jika kalian violet, kalian bisa lakukan 2 kali ya. Kita lanjut pada materi yang keenam yaitu DHCP server pada MLS. Di sini kita akan coba konfigurasikan DHCP-nya pada suite multilayer. Ini kita akan coba konfigurasikan DHCP pada suite multilayer. Di sini kita konfigurasikan untuk VLAN 10-nya terlebih dahulu dengan ketikan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita masukkan network yaitu 192.168.10.0. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.0. Kemudian kita masukkan default routernya
yaitu 192.168.10.1. Lalu kita akan masukkan DNS servernya, yaitu 8888. Oke, jika sudah, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat pada VLAN 20-nya, IP DHCP pool VLAN 20. Lalu kita masukkan networknya 192.168.20.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya, yaitu 192.168.20.1. Kita masukkan DNS servernya. Oke, kita exit saja. Selanjutnya kita akan buat lagi pada VLAN 1 ya teman-teman, IP DHCP pool VLAN 1. Lalu kita masukkan network 192.168.1.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya 192.168.1.1 dan DNS servernya 8888. Jika sudah, kalian bisa exit terlebih dahulu. Jika sudah, kita coba cek pada PC 23, kita checklist DHCP-nya. Oke, di sini sudah dapat IP-nya. Kemudian kita coba cek lagi pada PC 24-nya. Kita klik DHCP. Oke, di sini pada PC 24 juga dia berhasil ya teman-teman. Oke, kalian bisa cek sendiri pada PC yang lain ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang ketujuh. Di sini kita akan membahas soal VLAN. Oke, sebelumnya kalian hapus semua saja topologi yang ada ya teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan 3 buah switch dan 1 router. Kemudian di sini kita akan tambahkan beberapa PC ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan coba kelompokkan ya teman-teman. Jadi di sini adalah VLAN 10. Dan bawahnya adalah VLAN 20, kemudian yang paling bawah adalah VLAN 30. Kemudian yang tengah ini adalah VLAN 40, dan yang tengah bawah ini adalah VLAN 50. Kemudian yang di kanan atas ini juga VLAN 10, kanan tengah ini adalah VLAN 20, dan kanan bawah ini adalah VLAN 30. Oke, selanjutnya di sini kita akan hubungkan menggunakan kabel ya teman-teman. Oke, jadi di sini untuk IP-nya yaitu untuk VLAN 10 IP-nya 10.0/24, VLAN 20 20.0/24, VLAN 30 30.0/24, VLAN 40 40.0/24, yang terakhir VLAN 50 yaitu 50.0/24. Kita lanjut pada materi yang ke-8 yaitu bahas soal VLAN dan trunking. Kali ini kita akan konfigurasi IP DHCP pada switch-switchnya. Pada switch yang sebelah kiri, kita masuk ke mode pre-VLAN dan mode global configuration. Lalu di sini kita buat untuk VLAN 10-nya. Lalu VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Lalu kita cek dengan do show VLAN brief dan bisa lihat sendiri bahwa VLAN 10 sampai 50 sudah dibikin ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi pada switch yang tengah ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada switch yang tengah. Kita masuk ke mode pre-VLAN dan global configuration. Oke, di sini sama ya teman-teman seperti tadi, kita akan buat VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50. Jika sudah, kita buat pada switch yang bagian kanan ya teman-teman. Kita masuk ke mode pre-VLAN dan mode global configuration. Kemudian kita buat VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50. Di sini pada switch yang tengah, pada interface FA04 dan interface FA05, ini untuk VLAN 40 ya teman-teman. Kita masuk ke switchnya, sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan saja interface rank FA04 sampai 5. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 40. Lalu kita buat untuk VLAN 50-nya, ini ada interface FA06 dan interface FA07. Kita exit terlebih dahulu. Oke, kita masukkan interface rank FA06 sampai 7. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 50. Lalu kita cek dengan do show VLAN brief.
Dan ini sudah ada port-port untuk VLAN 40 dan VLAN 50 ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan buat terangnya. Oke, di sini terdapat interface FA01 yang menuju ke router dan FA02 yang menuju ke suite ruangan ketiga. Dan FA03 menuju ke suite pertama. Kita ke suite yang tengah, kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface rank FA01 sampai 3. Kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita exit dan kita cek dengan do show interface terang. Ini untuk FA01 sampai 3 sudah trunking ya teman-teman. Oke, di sini pada suite yang pertama untuk VLAN 10-nya interface-nya ada FA02 dan FA03. Di sini pada suite yang pertama, sebelumnya kita ke mode pre-VLAN, kemudian global configuration. Lalu kita terangkan terlebih dahulu untuk interface FA01, lalu switch port mode terang. Oke, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita exit, kita masukkan interface rank FA02 sampai 3. Di sini kita ketikkan switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Selanjutnya untuk VLAN 20-nya ada interface FA05 dan FA04. Oke, kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan interface rank FA04 sampai 5. Kita switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Kemudian pada VLAN 30-nya ada FA06 dan FA07. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan interface rank FA06 sampai 7. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Di sini kita cek dengan do show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk ya interface-nya. Kemudian kita masuk pada suite yang ketiga atau suite yang paling kanan. Di sini kita akan terangkan terlebih dahulu. Kita masuk ke mode pre-VLAN dan global configuration. Kita ketikkan interface FA01, lalu switch port mode terang. Oke, ini sudah ya teman-teman. Oke, di sini terdapat interface FA02 dan interface FA03. Oke, kita masukkan pada VLAN 10-nya. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan interface rank FA02 sampai 3. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan interface rank FA04 sampai 5. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Sini kita exit terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masukkan untuk VLAN 30-nya. Oke, di sini terdapat interface FA06 dan interface FA07. Kemudian kita masukkan saja interface rank FA06 sampai 7, switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Lalu kita cek dengan do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang ke-9 yaitu bahas soal inter VLAN routing. Oke, di sini kita akan buat IP DHCP-nya. Pertama-tama kita masuk ke router terlebih dahulu. Kemudian di sini kita no saja. Lalu kita masuk ke mode pre-VLAN dan global configuration. Oke, di sini kita akan masuk ke interface FA00. Kita ketikkan saja interface FA0/0. Oke, tadi kan terdapat tanda merah ya teman-teman. Di sini kita akan nyalakan agar berwarna hijau dengan ketikan no shutdown. Oke, di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan buat untuk yang VLAN 10. Di sini kita ketikkan interface FA00.10. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q10. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya 255.0. Kemudian kita buat untuk VLAN 20-nya dengan ketikan interface FA00.20, lalu encapsulation.1q20. IP-nya yaitu 20.20.1, IP-nya yaitu 20.20.20.1 dan subnet masknya 255.0. Selanjutnya kita akan buat untuk VLAN 30-nya, interface FA0/0.30, lalu encapsulation.1q30. IP-nya yaitu 30.30.30.1, subnet masknya 255.0. Kita buat untuk yang VLAN 40-nya, interface FA0/0.40, lalu encapsulation.1q40. IP-nya 40.40.40.1, subnet masknya 255.0. Yang terakhir kita buat untuk VLAN 50-nya, interface FA00.50, kemudian encapsulation.1q50. IP-nya yaitu 50.50.50.1, subnet masknya 255.0. Kemudian kita cek dengan do show IP interface brief. Oke, di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Di
sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan membuat IP DHCP pada setiap VLAN-nya. Di sini kita mulai dari VLAN 10 terlebih dahulu dengan ketikan IP DHCP pool VLAN 10, lalu networknya 10.10.10.0, kemudian subnet masknya 255.0. Kemudian di sini kita masukkan default routernya yaitu 10.10.10.1, lalu kita akan masukkan DNS servernya 8888. Selanjutnya kita akan buat untuk VLAN 20-nya. Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20, networknya 20.20.20.0, dan subnet masknya 255.0. Kemudian default routernya 20.20.20.1, dan DNS server 8888. Kita exit, lalu kita buat untuk VLAN 30-nya. Networknya 30.30.30.0, default routernya 30.30.30.1. DNS server 8888, kita exit. Kemudian kita buat untuk VLAN 40, networknya 40.40.40.0, default routernya 40.40.40.1. DNS server 8888, kita exit. Kemudian yang terakhir kita akan buat untuk VLAN 50, networknya 50.50.50.0, dan default routernya 50.50.50.1. Kemudian kita tambahkan DNS servernya juga. Kita exit. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang terakhir yaitu bahas soal pengujian ping dan DHCP. Selanjutnya di sini kita akan lakukan pengujiannya. Pada VLAN 10, pada PC 1, kita ke desktop IP configuration. Di sini kita checklist pada DHCP. Oke, maka di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian pada VLAN 10, kita ke desktop IP configuration, kita checklist, maka di sini juga dia sudah berhasil. Selanjutnya kalian coba cek pada setiap VLAN-nya ya teman-teman, apakah sudah bisa di DHCP. Oke, di sini di setiap VLAN-nya sudah berhasil kita DHCP ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba kirimkan paket data antar VLAN-nya. Kita kirim dari PC 0 ke PC 6. Oke, maka dia sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita coba lagi kirim dari VLAN 40 ke VLAN 20. Maka di sini dia juga sudah berhasil. Lalu kita coba dari VLAN 20 ke VLAN 40. Maka di sini juga dia sudah berhasil ya teman-teman. Sekian pembahasan bab 6 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.